baru-baru ini juga saya baca artikel, katanya kan nih Mas Arman nih mau, Kang Arman nih mau bubarin band Gigi. Hah? Kalau menurut gue justru harus seperti itu. Karena kalau buat karya, lu harus gontok-gontokan. Kalau misalnya, ya gue ngikut, ntar kayaknya jadi nggak asik dong. Iya kan? Sebetulnya yang namanya ribut nggak mungkin nggak lah. Lu udah berumah tangga juga. Pasti ada, nggak mungkin. Gue bayar wartawan sebenarnya. Sosoknya saat ini dikenal sebagai salah satu penyanyi legend dengan karakter suara dan aksi panggungnya yang khas. Beliau adalah vokalis salah satu band papan atas di Indonesia, yaitu Gigi. Inilah Meet the People bersama Arman Maulana. Keren banget, Tapi, bos. by the way, jangan disebut beliau dong ah. Wah, gitu ya. Jadi apa? Beli doang? Beli aja, Bali jadinya beli. Beli. Iya, boleh. Nih, Mas Arman, sebelum Yap. kita mulai saya mau pertanyaan quick question. Wish. Peter Gabriel atau Phil Collins? Collins deh. Oh, Collins. Collins. Oke, kenapa Peter Gabriel? Nggak bagus ya? Nggak. Gue ngefansnya Genesis sebetulnya waktu Gabriel jadi vokalisnya. Oke. Collins masih main drum. Cuman pada saat perubahan Gabriel keluar, Collins jadi vokalis, apa ya? Mungkin sense of pop gue lebih besar. Jadi akhirnya dan memang Collins juga kan popnya besar banget gitu, sense of popnya. Ya gue Gabriel Collins. Oke, pertanyaan kedua, fast question ya. Mobil klasik apa supercar? Aduh. Klasik atau supercar? Iya dong. Aduh. Ayo mesti jawab cepat. Klasik ah. Klasik ya? Klasik lah. Kenapa? Tapi klasik gue custom juga. Klasiknya jadi baru dong kalau kayak gitu. Jadi gini. Maksud gue gini. Gue dulu kan emang menyenangi lagu mobil-mobil klasik. Gue dulu punya Holden 60 sama Bel Air 55. Oke. Nah, tapi gue tuh bukan gak seneng ya. Gak tahu kenapa gue memang seneng nge-custom mobil klasik menjadi hot rod sih gitu. Gitu, Rod. Sampai sekarang masih ada? Enggak. Gue sekarang hobi gue ke mobil baru aja terus gue custom. Oke. Ini kalau disuruh pilih jadi juri pencarian bakat atau host program quiz? Juri aja deh. Juri aja. Oke. Karena gue kalau pencarian bakat tuh kan kebanyakan musik. Oke. Jadi ya gue emang dunianya kan gue di situ lebih enak aja gitu. Oke, iya. Ini saya mau nanya nih. Kenapa sih dari dulu ya, Kang Arman, Mas Arman, atau apapun lah ini ya, penyanyi yang satu Kong Arman boleh juga. Legend satu ini, ya kan, pokoknya kalau legend nomor satu Arman Maulana gitu kan, atau ya pokoknya itu udah lu cari legend Borobudur, pergi itu cari Borobudur. Nah, kenapa dari dulu begini-begini nih, awet muda? Apa rahasianya? Menurut gue bukan awet muda, gue awet tua. Jadi dari dulu emang gue dari dulu nih sampai sekarang begini. Suaranya juga dari dulu sampai sekarang bagus terus. Tampangnya dari dulu sampai sekarang begini terus, awet muda. Apa minum darah bayi atau apa ini? Aduh, apa ya, darah kodok? Gimana? Gue paling bingung kalau pertanyaan ini, mau wartawan, mau teman-teman, mau host, mau apapun itu podcast gitu ya. Karena gue tuh tidak melakukan apa-apa gitu. Kalau ada itu ya facial atau perawatan? Ini gue sumpah ya, gue tuh perawatan muka cuman pakai sabun muka cowok, udah itu doang. Sabun muka. Dan bukan yang sabun, ngerti nggak? Yang misalnya ada 5, 4 gitu. Enggak, bener-bener gue sabun muka cowok aja. Gitu ya. Satu aja udah. Begitu. Merek apa? Bebas. Merek bebas. Gue ada merek ini, ya gue pakai. Merek itu gue pakai. Sampai dapat brand lah ya nanti. Sampai dapat brand baru. Oh iya, baru pakai itu. Tadi sini ada nggak? belum ada. Siapa tahu ada brand ya. Oke. Nah, ini kan Mas Arman suka modifikasi mobil. Ini dari istri, dari Mbak Dewi, ini dengan hobi seperti itu gimana? Gak masalah sih, gak masalah. Bini gue sih gak masalah dengan karena gue juga hobinya tidak membabi buta, bukan yang wah gimana, enggak. Jadi bini gue lihat, malah kadang-kadang gue udah bangga nih, misalnya velg ganti, body kit ganti misalnya gitu ya. Tiba-tiba gue dengan membanggakan diri kan, gimana, keren gak mobilnya? Emang apa yang rubah? Gue bilang. Iya. Sama kayak kalau istri gunting rambut gitu ya. Kadang nggak nyadar ya. Cantik nggak? Emang apa yang berubah? Apa yang berubah gitu. Iya. Nah, nih baru-baru ini juga saya baca artikel. Katanya kan nih Mas Arman nih mau, Kang Arman nih mau
bubarin band Gigi. Hah? Serius? Iya. Ada artikel? Ada wah, asal tuh artikelnya. Ada artikelnya. Itu gimana itu sampai ada artikel begitu? Mungkin gini. Mungkin itu istrinya Raffi. Iya, mungkin ya? Mau bubarin Gigi sama Raffi. Enggak gini. Mungkin pada saat 6 tahun yang lalu, ya. Setelah 20 sekian tahun di Gigi, tiba-tiba gua ngeluarin project solo. Yang waktu Rans FC yang di sini itu kan termasuk berarti solo project betul. Kan. Nah dulu tuh kan sebelum gue bikin solo project itu memang gua tuh dengan Gigi ya benar-benar udah kayak gini banget gitu. Nah tapi kan pada saat sekitar 22-23 tahun di Gigi, gue merasa ada kejenuhan. Dalam artian tapi kejenuhan di sini bukan gue mau bubar, enggak. Kan wajar lah, misalnya lu kerja di sebuah tempat udah 20 sekian tahun. Lu mencintai tempat itu dan lu nggak mungkin lah keluar dari tempat itu karena misalnya itu bayi lu misalnya gitu ya. Tapi kan ada kejenuhan lu kayak pengen coba coba bikin kuliner deh misalnya gitu ya, tiba-tiba lu dari mobil misalnya kuliner kan itu kan is okay kan selama yang si mobil ini gitu perusahaan lu yang mobil ini ya lu nggak akan karena ini bayi gua gitu sama kayak gitu. Gua ada sebuah kejenuhan karena gini Gigi dari dulu setiap bikin project setiap bikin karya itu selalu bareng kolaborasi. Jadi bukan misalnya gue semua nyiptain lagu atau misalnya lu nyiptain, enggak. Kolaborasi. Nah, otomatis kan Gigi ada 4 orang. Anggap kalau saham tuh 25. Pasti kan ada 75% yang gue tidak bisa mengungkapkan Gigi yang itu tertanam di sini. Nah, akhirnya gue izin ke anak-anak gue bilang, "Guys, ini gue ada 75% di sini ide-ide gue yang tidak bisa disampaikan Gigi, boleh dong gue sampaikan di project solo gue gitu." Nah, akhirnya gue 6 tahunan yang lalu gue bikin project solo. Nah mungkin disitulah ada gosip-gosip, wah Arman mau bubar Gigi sama Gigi. Tapi kalau nanti ada drummer, pianis lah, pemain yang lain yang 75% itu masing-masing solo. Emang duluan mereka? Begitu ya? Justru gue paling bungsu. Jadi yang pertama Bujana, gitar. Itu Bujana tuh dari tahun 90-an. Gigi kan 94. Di Bujana tuh di 98, 97 dia udah ngeluarin project solo. Tapi memang instrumen gitar. Dan dari situ Thomas karena seneng lagu ajeb gitu. Jadi dia lebih banyak sama DJ. Dia punya project kayak elektronik gitulah musiknya. Handy juga punya, tapi progressive jazz rock gitu. Nah, gue justru paling bungsu, Gue paling bungsu justru. Paling terakhir ya. Paling terakhir karena gue ngerti bahwa vokalis itu agak susah. Karena ya tadi kan gosipnya belum apa-apa, gue ada project solo, wah ini Gigi bubar nih. Karena memang penyanyi gitu, makanya setelah 20 sekian tahun, gue baru bawa, nggak mungkin lah Gigi bubar, orang gue 20 sekian tahun. Ini gue ada kejenuhan aja, ada kegelisahan yang gue pengen keluarkan di sebuah project solo. Terus kenapa sih projectnya nggak di Jakarta, kenapa harus di Solo? Nah itu, gue juga kenapa project itu harus solo. Iya, kenapa tuh? Kan gue orang Bandung, bisa aja project Bandung gitu ya. Bingung gue juga. Nih, Gigi udah 23 tahun. Tentunya banyak masalah yang sering terjadi. 28. Oh, 23 tuh waktu gue pas solo project. Sekarang udah 28. Sekarang udah 28. Udah 28 tahun. Ada masalah dan lewat. Pasti. Kalau band-band baru ada masalah dikit bubar gitu kan. Kalau Gigi ini ya gigih lah ya. Jadi cocok tuh Gigi tuh. Sampai sekarang nggak bubar-bubar lah terlepas dari apapun itu. Itu rahasianya apa? Kan menyatukan begitu banyak orang, pikiran berbeda-beda, mungkin karakternya seiring berjalannya waktu sifatnya berubah dan jadi apa? Seperti tetangga mungkin ada yang mau jadi presiden gitu kan tiba-tiba ya kan kita nggak tahu orangnya berubah. Saya juga sebenarnya mau diusung jadi presiden. Oh gitu. Cuman saya bilang saya pindah dulu negara, baru saya jadi presiden di Solo tadi kali ya, karena mau nyolok terus gitu. Ya gimana itu menyatukannya? Mungkin 2 ya Rud ya, poinnya 2 sih kalau menurut gue di Gigi itu. 1, kita tuh memang keluar dari istilahnya ya, keluar dari rumah kita tuh memang kerja untuk musik gitu. Itu visinya sama musik gitu. Jadi memang kita memang di dunia musik gitu. Yang kedua adalah toleransi yang terjadi antara pemain di Gigi itu sangat-sangat besar. Gitu itu. Karena memang yang membubarkan biasanya itu toleransi. Misalnya gue sebagai vokalis, gue ujung tombak, langsung kan gue nih kalau nggak ada gue bubar. Nah, itu kan gitu. Pada saat membuat karya, pada saat membuat sesuatu, biasanya ego yang tinggi itu menghantam toleransi biasanya kan. Misalnya lu yang ini part ini lu jangan dulu. Nah itu tuh kan pada saat kalau gue nggak ada toleransi nggak bisa, nggak mau gue itu tuh yang bisa. Nah
yang gue rasakan di Gigi selama 28 tahun ini, semua personil di situ toleransi itu sangat terjaga gitu, sangat terjaga. Kalaupun ada misalnya keributan besar mengenai karya, biasanya sih karya sih mengenai karya, itu bisa diselesaikan dengan tenang gitu. Walaupun memang pertamanya wah gontong-gontongan dan sebagainya, tapi kan kalau menurut gue justru harus seperti itu, karena kalau buat karya, lu harus gontong-gontongan. Kalau misalnya, ya gue ngikut, ntar kayaknya jadi nggak asik dong, iya kan? Tidak ada pertentangan itu kalau menurut gue udah nggak asik nih grup band. Harus ada pertentangan kalau karya gitu. Karena kan the best of the bestnya itu kan. Betul. Tapi kalau misalnya gue ikut aja deh. Ya kalau gitu mah udah kayak ya. Jadi kayak, orang lain yang bikin. Kayak gitu. Nah kalau karya tuh kalau menurut gue kalau berempat kita berantem harus kalau menurut gue gitu. Tapi ya itu gue bilang sih toleransi di Gigi itu sangat kita menyadari dan sangat kuat. Gitu. Satu, yang kedua, yang tadi gue bilang visinya tuh sama semua. Bukan yang satu misalnya lebih konsentrasi di kuliner, ngerti nggak sih? Pasti kan itu akan ada gesekan yang keras kalau menurut gue. Tapi mereka tuh keluar rumah emang gue tuh udah musik gitu. Iya. Nah, seorang Arman Maulana ini kan bener-bener punya suara, style, aksi panggung itu khas banget. Ya. Sebenarnya itu dari awal terbentuknya ada influence dari luar nggak? Atau bener-bener orisinil atau gimana itu? Oh kalau influence ada. Dari siapa aja? Tapi gue tuh nggak ada yang ngefans yang ngefans banget. Ini masalah stage ya, stage ya. Stage act itu gue nggak ada yang ngefans gitu. Kalau gue ngefans banget sama Phil Collins, tapi kan kalau Phil Collins lu lihat mana ada Phil Collins lari-lari enggak kan? Dia mah diam. Itu ngefans karena sosok gue. Tapi kalau fans kayak stage act gue banyak. Ya Mick Jagger, ya si Anthony Kiedis, banyak gitu sebetulnya gitu. Tapi tidak ada yang gue ngefans. Gue ngambil nyerap aja, influence aja. Jadinya di panggung seperti Arman Maulana sekarang gitu, itu ya racikan gua gitu. Jadi sebenarnya orisinil mungkin ya, kalau disebut orisinil silakan boleh. Iya. Karena benar-benar khas dan di Indonesia kan nggak ada yang seperti itu. Mudah-mudahan ada. Sule suka ngikutin gitu. Iya dia penyanyi Sule top. Rina Nose tuh sering. Iya dia penyanyi top soalnya memang. Nah yang banyak dikagumi dari orang-orang netizen ataupun penggemar itu adalah rumah tangganya. Ya kan? Kang Arman ini kan rumah tangganya jauh banget dari Gosip. Udah 28 tahun juga. Yap, sama. Ya jadi kan? 11 Januari 94 gua nikah sama bini gua. Nah Gigi 22 Maret. Jadi beda berapa bulan dong? Oke, beda. Jadi nikah dulu baru Gigi. Ya tapi sebetulnya mah Gigi kumpul-kumpulnya September 1993. Cuman kaset pertama keluar tuh 22 Maret 94. Jadi ulang tahunnya di situ. Kaset. Belum enggak vinil. Kalau vinil lebih tua lagi. Vinil hitam dong. Dari vinil kan ke kaset kan. Iya. Itu tadi itu Kang Arman ini di giginya itu bisa pokoknya yang ada namanya Arman Maulana itu long lasting deh. Lagunya long lasting, grup bandnya long lasting, pernikahannya long lasting, maksudnya awet-awet gitu. Ya. Nah, untuk pernikahan resepnya apa? Rahasianya apa nih? Kan kalau artis apalagi udah legend udah sampai lama begitu ada aja gosip apa. Sebetulnya yang namanya ribut gak mungkin enggak lah, lu udah berumah tangga juga. Pasti ada, gak mungkin. Gue bayar wartawan sebenarnya. Enggak apa ya. Bener. Resepnya yang pasti sih resepnya gue sama bini gue tuh apa ya? Menyadari. Apa jangan-jangan udah cerai sekarang nih? Sebetulnya. Apa ya? Gua sama bini gua tuh dua-duanya tidak pernah mau mengubah apa yang sudah terjadi di diri kita masing-masing gitu. Ya kecuali kalau ada sesuatu yang sangat negatif ya pastilah kita saling memberikan masukan untuk tidak seperti itu gitu. Tapi sosok Dewi, sosok Arman selama ini ya jalan aja begitu gitu. Kayak misalnya yang cetek aja deh, yang kecil aja lah, masalah kerja gitu. Bini gua ataupun gua tidak pernah tuh misalnya gua ngikut ke backstage atau bini gua ngikut show. Enggak. Kalau pada saat memang gue membutuhkan bini gua di satu show gede, gua bilang, "Mam, gua butuh karena ini show gede, gua butuh konsernya, gua butuh penenang. Butuh orang di samping gua yang gue baru tapi selebihnya itu kan masih perlu gitu ya, padahal udah bener-bener. Oh kalau show gede tapi ya, kalau misalnya ulang tahun Gigi keberapa show tunggal di Istora misalnya, itu kadang-kadang gue tetaplah membutuhkan orang yang dekat dengan gue bertahun-tahun untuk puluhan tahun manggung pun perlu. Iyalah, karena kan itu special
spesial apa namanya acara ya. Tapi kalau udah manggung kayak sehari-hari Minggu itu mah itu. Nah, tapi kan banyak tuh biasanya yang istri itu harus ikut misalnya gitu ya, atau entah mungkin dari kata cemburu lah atau mungkin ada apa. Nah, yang seperti itu tuh kita dari awal tuh sudah tahu bahwa ini adalah pekerjaan gue, ini adalah pekerjaan lu gitu. Pada saat masuk ke rumah ya disitulah baru sebagai suami istri gitu. Jadi itu yang gue jalanin sama bini gue. Udah gitu komunikasi. Dari dulu gue sama bini gue kalau ada masalah selalu saat itu juga harus diselesaikan. Tidak dilamain gitu. Karena kalau udah lama tuh kadang-kadang ntar jadi borok kan ya. Ditutup. Nah nanti sekian hari atau bulan atau tahun kemudian bisa diungkit. Nah biasanya sih kita kalau ada masalah ya yuk kita paling tidak lah 1-2 hari lah. Oke. Apa itu di gigi juga digituin? Ya, ada masalah langsung beresin. Betul. Dari dulu gigi seperti itu. Kalau ada masalah langsung dirapatin. Mendingan istilahnya sorry nih ya. Mendingan istilahnya anjing-anjingan gitu. Saat itu juga anjing lu. Kenapa nggak kucing? Kecoa sih boleh sih kalau gitu. Iya kenapa harus anjing ya? Iya kesian anjing. Iya. Kura-kura. Wah kasar-kasaran gitu saat itu gitu istilahnya kalau di gigi ya. Kalau lu ngomong bahasa gigi. Tapi selesai saat itu juga gitu. Nah sebegitupun gue di rumah tangga juga seperti itu sih. Gitu. Nah, untuk anak Kang Arman nih, Naja, sekarang sekolahnya di Inggris nih. Kenapa di Inggris? Kenapa sampai jauh begitu? Apa pemikirannya, apa cita-citanya, apa sampai harus di Inggris? Itu juga sempat dulu waktu pertama anak gua nyeletuk gitu pengen di Inggris. Gua yang pertama kali yang gak setuju. Anak satu, cewek lagi. Kan gua tunggal kan anak gua. Iya, betul. Aduh, udah satu cewek, jauh amat. Gua udah sempet merayu dia untuk di Cicahu gitu ya, Cicahem, bukan Cicahum. Oh, kan EUM, saya bacanya UM-nya dong. Tapi bener sih, di Cicahem kan ada Unpar ya, ada banyak. Bagus tuh Unpar tuh. Ya paling jauh deh, misalnya Jepang deh gitu, yang masih 7-8 jam gitu ya, masih Asia gitu kan. Inggris ya. Tapi kekeh dia pengen ilustrator, masuk jurusan ilustrator, dan dia tetap milih dari SMP. Memang dia dari SMP kelas 1 udah nyeletuk, Pak aku pengen ilustrator. Nah memang Inggrisnya belum keluar tuh SMP. Di SMA baru keluar nyeletuk. Pengen Inggris, waduh jauh amat gitu ya. Tadinya saya penantang nomor 1 lah, Dewi yang enggak gitu. Tapi akhirnya saya dikasih apa ya, masukan lah sama Dewi. Pak ini tuh yang mau sekolah dan yang meneruskan kehidupan tuh kan anak lu. Betul. Kalau lu cut gitu, mau anak lu jadi dendam sama lu, jadi rebel sama lu, jadi sebel, jadi marah. Iya benar juga sih ya, gitu. Gue bilang yang mau hidup kan dia, nanti yang nerusin dia juga gitu. Ya udah akhirnya gue betul di situ legowo, gue berserah diri aja sama Tuhan gitu ya. Ya akhirnya ternyata pada saat hari H dia harus ke Inggris gitu ya, tahun 2000 pas pandemi. Ya. Itu nggak Zoom belajarnya, udah Zoom, langsung. Zoom, online dulu. 1 tahun ya 6 bulan deh, 7 bulan 8 bulan online. Tapi akhirnya dia pergi juga ke sana. Di sana juga sepertinya masih pandemi juga masih. Tapi, wah aku pengen ke sana dan sekolah udah mengizinkan ya udah silahkan gitu. Ya akhirnya gue merelakan. Tapi setelah dijalani ternyata ya baik-baik aja ya. Iya nggak gimana. Kadang-kadang manusia tuh takut duluan sih. Kenapa takutnya nggak kasih kenapa pada saat itu? Ya lu bayangin aja dulu anak cewek satu-satunya gitu kan. Takutnya pergaulannya di sana gimana? Gue bukan masalah pergaulan sih. Gue sih kalau pergaulan gue percaya anak gue seorang yang baik gitu ya. Karena alhamdulillah bini gue mendidiknya bagus gitu ya. Tapi gue lebih tidak percaya dengan orang lain. Ngerti gak sih? Gue tidak percaya dengan, wah ini teman-temannya gimana? Apakah gini, apakah gitu kan. Terus dia yang dari kecil sampai mau pergi itu di rumah tunggal. Misalnya mau pergi gue ada sopir, tinggal disopirin. Sekarang jadi mau apa, ada pembantu juga. Nah tiba-tiba dia sendiri tuh celeng gitu dia. Bisa gak ya gitu. Pikiran-pikiran itu sih sebenarnya. Pikiran orang tua lah. Lebih khawatir terhadap betul, lingkungan dan orang-orang lain gitu, lebih khawatir ke arah situnya sebenarnya gue. Tapi akhirnya setelah jalanin, ya alhamdulillah sih santai-santai aja. Betul. Jadi benar-benar concern sekali ya. Sekarang udah semester berapa nih? 2023 Juli selesai. Cepet ya, nggak berasa toto udah selesai juga. Kan 3 tahun tuh. Iya. Tapi dia kemarin tuh udah nyeletuk. Mau perpanjang lagi nih? Pap, kayaknya aku pengen ngambil master. Di Inggris di mana? Gue bilang gitu kan, di mana?
Ya di Inggris lagi, dia bilang gitu. Ya udah, cari beasiswa, saya bilang. Karena S2 tuh beasiswa banyak. Iya. Cari beasiswa, saya bilang gitu. Ya udah, dia sekarang lagi berusaha untuk mencari beasiswa. Wih, keren ya, emang ajarannya luar biasa. Nih, Kang Arman kan juga jadi bikin lagu Pegang Satu Bendera buat Raffi Nusantara. Ceritanya gimana dulu ditawarin Raffi, gimana nih? Awalnya sampai terus bisa bikin lagu itu bagus sekali tuh, pada suka kan nyanyinya. Gua nggak tahu, mungkin Raffi melihat bahwa lagu yang semangat, kan itu kan lagu Mars ya, Marsnya Rans FC gitu ya, harus semangat gitu, yang menyemangati. Itu mungkin Raffi melihat sosok gua sebagai penyanyi ada gitu. Kalau gue yang nyanyi nih, kalau Arman Maulana yang nyanyi, ini lagu jadi semangat gitu. Mungkin yang gitu. Nyanyi lagu lain dong. Kalau Arman Maulana kan emang jingkrak-jingkrak. Iya, nah itu mungkin Raffi melihat dari itunya. Dapat itu. Pas dia nelpon, ya hayu. Kalau gue sih, itu berapa lama bikinnya waktu itu? Bentar sih. Bentar ya? Jadi gue dikirim lagu itu, pas gue denger, asik Vi, gue bilang bagus Raffi, lagunya bagus Vi, gue bilang. Bagus, gue akuin lagunya bagus, cocok buat sepak, maksudnya buat olahraga, itu cocok. Hayu kapan? Bentar kok dikirim si itunya. Terus gue tawarin ke Raffi, Vi, ini rekamannya mau di sebuah studio gede atau gue aja rekaman di rumah gue sendiri aja? Terserah Kang Arman aja, enaknya apa? Gue bilang ya udah, ya gue di rumah aja lah. Gue bilang gue ada studio kecil-kecilan juga. Akhirnya gue rekam di rumah, ya udah selesai. Jadi bentar kok, bentar banget. Iya, dan hasilnya bagus sekali, kita pakai terus setiap kali acara kan pakai. Tapi memang nggak terlepas dari gue yang nyanyi ataupun siapa yang nyanyi, emang lagunya bagus kalau menurut gue. Aransemennya bagus, lagunya bagus gitu. Jadi gue juga nyanyinya enak gitu. Kadang-kadang kan dan ada sesuai dengan karakter vokalnya ya. Ya mungkin si pencipta lagu Raffi mungkin ngomong kan ke pencipta lagunya, gue pengen yang semangat dan lu bayangin Arman yang nyanyi. Mungkin udah gitu duluan. Makanya si pencipta lagu juga udah membayangkan mungkin oke, sosok gue tuh seperti apa dan sebagainya. Iya, gitu. benar. Nah, Kang Arman juga nih pecinta sepak bola kan. Gimana ngelihat sepak bola Indonesia? Gue bilang sih kalau sekarang nggak gini. Gimana? Kalau secara pemain, secara main jauh lah berkembang. Jauh berkembang. Cuman kan sama lah seperti di musik. Kelemahannya itu adalah di kita itu kan yang menaunginya, iya kan? Atas nama yang menaunginya gitu. Itu gitu. Di sini tuh kadang-kadang untuk menjadi maju tuh banyak terkendala dengan peraturan-peraturan yang tidak ada, yang belum ada, ataupun yang sudah ada. Itu biasanya. Nah, sama seperti di musik. Gue juga tidak membahas masalah, wah sepak bola seperti itu. Enggak. Musik juga sama. Ada undang-undangannya, ada pasalnya, tapi pada saat pelaksanaannya tuh selalu aja, ada aja kendala. Nah itu, kalau gue tanya gimana persepak bola Indonesia, gue harus akuin maju. Tapi yang menaungi dan peraturan apanya itu yang biasanya menghambat. Jadi lebih lambat gitu maksud gue. Iya, betul. Gitu sih kalau menurut itu gue. Yang dirasakan sebagai yang gue rasain sebagai fans bola, sebagai penonton, sebagai warga Indonesia yang gue ngefans sama Indonesia sendiri gitu ya. Itu yang gue rasakan. Apa sih, ini pertanyaan yang selalu saya tanya ke narasumber dan mungkin akan kita play 5 tahun. Kalau gitu ya udah, gue nggak akan jawab. Enggak, beda-beda jawabannya. Karena ini akan di play 5 tahun ke depan. Siap. Apa yang ingin dicapai seorang Arman Maulana 5 tahun ke depan? Nanti di play nih, wah kecapaian apa enggak? Kalau enggak kan ntar dibully netizen, paling kan begitu. 5 tahun ke depan? Iya, apa? Kayak presiden aja 5 tahun. Enggak dong, siapa tahu 5 tahun ke depan udah punya apa, label musik sendiri yang apa gitu. Kalau gue sih simpel lah. Iya, apa tuh? Gue masih bisa mengeluarkan karya di musik Indonesia. Pengen keluarin berapa solo 5 tahun ke depan? Gue nggak ada. Gue nggak kuantitatif. Gue nggak. Tapi mengeluarkan karya itu susah loh. Betul. Untuk umur yang udah segua misalnya. Itu karena gini. Umur berapa? 30-an kan? Saya 24, jalan 30 sekian gitu. Jadi 51 jadi. Nggak, maksud gue gini. Yang umur-umur di 40 ke atas gitu ya. Itu kadang-kadang mengeluarkan karya tuh udah kayak turun semangat tuh. Karena kayak, aduh, angkatan gue udah masih ada sih ya yang mau beli karya gue gitu istilahnya gitu ya. Atau nge-streaming. Sekarang kan zaman streaming gitu ya. Nah itu tuh buat gue 5 tahun ke depan, berarti gue udah 56 tahun. Gue pengen bahwa semangat itu tidak pernah padam di gue.
Jadi untuk kita akan tetap berkarya. Oke, kita akan lihat seorang Arman Maulana 5 tahun ke depan itu spiritnya tetap seperti Betul, sekarang. tetap berkarya. Tetap berkarya. Tetap mengeluarkan karya. Nah, Oke. itu tetap mengeluarkan karya. Keren sekali, keren sekali. Oke, terima kasih banyak. Sami-sami. Kang Arman Maulana, luar biasa waktunya. Semoga bisa beri inspirasi buat para penonton kita. Amin. Ini saya diwawancara sini bayarannya M3 yang di depan itu kan? Oh iya, gampang Pak. Iya. Bayarannya boleh pakai Pak. Maaf, Iya. saya menyenangi BMW jadi gue selalu. Oke. Tadi yang di sini ada apa ya? Yang gue lihat tut ke situ. Oke, siap. Luar biasa. Oke, makasih Bye. teman-teman.